Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Bapak Dudu Ridwanul Haq selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Indra Suwari dengan NIM 151210199 dari kelas HIE. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang saya beri judul Keutamaan Sholat dan Bahaya Meninggalkannya. Seringkali kita sebagai orang Islam tidak mengetahui kewajiban kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Salah satu kewajiban kita yaitu sholat. Atau kadang tahu kewajiban, tetapi tidak mengerti terhadap apa yang dilakukan. Selain itu juga bagi kaum fanatis yang tidak menghargai tentang arti khilafiyah dan menganggap yang berbeda itu yang salah. Oleh karena itu, mari kita kaji bersama-sama tentang arti sholat, bagaimana keutamaannya, dan beberapa unsur lainnya. Pokok bahasan yang pertama yaitu definisi sholat, yang kedua dasar hukum sholat, yang ketiga tujuan sholat, dan yang keempat kedudukan sholat, dilanjut dengan keutamaan sholat, syarat sah dan wajib sholat, rukun sholat, dan hal yang membatalkan sholat, dan yang terakhir ada manfaat mendirikan sholat dan bahaya meninggalkannya. Yang pertama ada definisi sholat. Kata sholat ini berasal dari bahasa Arab. Menurut bahasa atau etimologi, sholat itu berarti doa. Secara terminologi atau istilah, para ahli fikih mengartikannya secara lahir dan hakiki. Secara lahiriah, sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi sholat itu sendiri ada syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan secara hakikinya ialah berhadapan hati atau jiwa kepada Allah, secara yang mendatangkan takut kepadanya, serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya atau mendohirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan atau pekerjaan atau bisa kedua-duanya. Sebagai perintahnya dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab. Alkitab ini yang dimaksud adalah Al-Quran, dan didirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari beberapa pengertian tersebut dapat saya simpulkan bahwa sholat adalah merupakan ibadah kepada Tuhan berupa perkataan dengan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan. Yang kedua ada dasar hukum sholat. Sholat 5 waktu merupakan suatu kewajiban yang harus ditegakkan oleh setiap muslim yang sudah akil balik, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Dasar kewajiban sholat ini ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Yang kedua ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang berbunyi dari Abu Abdirrahman, Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 dasar, yaitu memberi kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat,
melaksanakan haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga ada tujuan sholat. Tujuan sholat sendiri, satu, untuk mengingat Allah, dua, untuk mencegah dari perbuatan tercela, tiga, sebagai kafarat atas dosa-dosa yang telah dilakukan, dan yang keempat, cara untuk mengadu kepada Allah, dan yang terakhir, tata cara mengingat Allah secara khusus. Yang keempat ada kedudukan sholat. Kami mengetahui bahwasanya sholat mempunyai kedudukan yang sangat penting, yaitu fardu yang dituntut dari segenap hamba setelah iman. Sholat itu pendahuluan bagi semua fardu dan ibadah, sementara para manusia melupakan dan malas dalam menjalaninya. Salah satu hadis yang menunjukkan kedudukan sholat, yaitu warta diriwayatkan dari Ummu Farwah, wanita Ansor yang ikut membaiat Nabi. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanyai perbuatan atau amal yang paling utama itu apa. Nabi berkata, yaitu sholat di awal waktunya. Selain itu, sholat juga mempunyai kedudukan yang sangat menentukan, yaitu menentukan diterima atau tidaknya amal manusia. Hal ini dinyatakan dalam sebuah hadis riwayat Tabrani yang berbunyi, sesungguhnya amal manusia yang paling pertama kali dihisap atau diperiksa hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya diterima, maka diterima amalnya yang lain. Dan jika sholatnya ditolak, maka ditolak pula amalan lainnya. Sholat mulai diwajibkan pada saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan Mi'raj, yaitu 1 tahun sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Pada mulanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad sebanyak 50 kali dalam sehari, akan tetapi atas saran Nabi Musa alaihi salam, beliau memohon keringanan Allah sehingga sholat menjadi 5 kali sehari semalam. Selanjutnya ada keutamaan sholat. Keutamaan sholat yang pertama hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Yang kedua, sholat adalah penolong bagi orang yang menggerakkannya. Yang ketiga, Allah menjanjikan memasukkan ke dalam surga bagi orang yang mengerjakan sholat dan mengazab bagi orang yang meninggalkan sholat. Dan yang keempat, sholat itu melebur dan membersihkan dosa. Dan yang terakhir, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keutamaan sholat ini dipertegas dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 103 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa'idza tma'nantum faqimus sholah. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Shadaqallahul azim. Yang artinya selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Keutamaan sholat yang selanjutnya dipertegas dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Ubadah bin Samit. Artinya ada 5 sholat yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Barang siapa yang mengerjakannya dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun karena menganggap remeh akan hak-haknya, maka Allah memberikan janji akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka Allah tidak memberikan janji kepadanya. Jika berkehendak, maka Allah akan mengazabnya, dan jika berkehendak, maka dia akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai, disahihkan oleh Ibnu Abdil Bar dalam Al-Ihya 270. Yang selanjutnya ada syarat sah dan wajib sholat, rukun sholat, dan hal yang membatalkan sholat. Syarat wajib sholat ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua balik, sebagaimana dalam sabda Rasulullah yang artinya
Dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mencapai usia 7 tahun dan pukullah mereka jika belum mengerjakan sholat. Ketika usia 10 tahun dan pisahkanlah tidurnya. Dari hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Selanjutnya syarat wajib sholat yaitu berakal. Sebagai hadis yang artinya telah diangkat pena itu dari 3 perkara, yaitu anak-anak sehingga dewasa atau balik, dari orang tidur sehingga ia bangun, dan dari orang gila sehingga ia sehat kembali. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Selanjutnya ada syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, suci badan, suci pakaian, dan suci tempat sholat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut, dan aurat perempuan seluruh badannya, kecuali muka dan telapak tangan. Dan yang keempat, telah masuk waktu sholat. Artinya tidak sah bila mengerjakan sholat belum masuk waktunya atau telah habis waktu sholat itu sendiri. Yang kelima, menghadap kiblat. Yang selanjutnya ada rukun sholat. Rukun sholat yang pertama yaitu niat, yang artinya menyengaja atau mengerjakan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dan tumak ninah. Yang keenam, iktidal dengan tumak ninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumak ninah. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah. Yang kesembilan, duduk yang terakhir. Yang ke-10, membaca tasyahud pada waktu duduk akhir. Yang ke-11, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir setelah membaca tasyahud. Selanjutnya mengucapkan salam. Selanjutnya lagi tumak ninah pada setiap gerakan. Dan yang terakhir tertib. Tertib sendiri maksudnya ialah melaksanakan ibadah sholat harus berurutan dari rukun yang pertama sampai yang terakhir. Yang selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan sholat. Hal yang membatalkan sholat yang pertama yaitu meninggalkan salah satu rukun sholat atau memutuskan rukun sebelum sempurna dilakukan. Yang kedua, tidak memenuhi salah satu dari syarat sholat seperti berhadas dan terbuka auratnya. Yang ketiga, berbicara dengan sengaja. Yang keempat, banyak bergerak dengan sengaja. Yang kelima, makan dan minum. Yang keenam, menambah rukun fi'li seperti sujud 3 kali. Yang selanjutnya, tertawa. Adapun batuk dan bersin tidaklah membatalkan sholat ya. Yang terakhir, mendahului imam sebanyak 2 kali, khusus bagi makmum. Yang selanjutnya ada manfaat mendirikan sholat. Yang pertama, menguatkan jiwa. Dengan ibadah sholat, maka manusia akan berhasil mengendalikan hawa nafsunya, membuat jiwanya menjadi kuat. Bahkan dengan demikian, manusia akan memperoleh derajat yang lebih tinggi, seperti layaknya malaikat yang suci, dan ini akan membuatnya mengetuk dan membuka pintu-pintu langit sehingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendidik kemauan. Maksudnya, sholat sendiri itu mendidik seseorang untuk memiliki kemauan yang bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Meskipun untuk melaksanakannya terhalang berbagai kendala, sholat yang baik akan membuat seseorang terus mempertahankan keinginan yang baik. Meskipun peluang untuk menyimpangnya begitu besar. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan sholat itu tiang agama. Yang terakhir yaitu menyehatkan badan. Di samping kesehatan dan kekuatan rohani, sholat yang baik dan benar juga akan memberikan pengaruh positif berupa kesehatan jasmani. Hal ini tidak hanya dinyatakan oleh Rasulullah SAW, tetapi juga dibuktikan para dokter atau ahli-ahli kesehatan dunia yang tidak pernah meragukannya lagi. Mereka berkesempatan bahwa pada gerakan sholat mengandung unsur senam jasmani, sehingga dapat menyehatkan tubuh, mencegah otot, dan pada bangun pagi atau melaksanakan sholat subuh udara masih sejuk dan segar sehingga badan kita merasa fresh di dalam tubuh kita.
Dan apabila kita melaksanakan sholat secara berjamaah, dapat kita rasakan terjalinnya persaudaraan antara kaum muslim dengan muslimin yang lainnya. Selanjutnya ada bahaya meninggalkan sholat, yaitu Allah akan menghilangkan berkah dari umurnya. Yang kedua, Allah akan menghilangkan berkah dari rezekinya. Yang ketiga, Allah akan memusnahkan tanda-tanda orang soleh dari wajahnya. Yang keempat, setiap amalan yang dilakukannya tidak akan diberi pahala. Yang selanjutnya, doanya tidak akan naik ke langit atau tidak dikabulkan. Kemudian doa orang-orang soleh tidak akan meliputinya, dan dia akan meninggal dunia dengan terhina, kelaparan, kehausan. Seandainya ia minum seluruh air sungai yang berada di dunia ini, niscaya dahaganya tidak akan sirna. Maksudnya itu dia tetap merasa kehausan. Allah akan mengutus malaikat yang siap menakut-nakutinya di alam kubur. Yang selanjutnya, kuburnya akan terasa sempit dan hanya kegelapan yang akan menyelimutinya. Selanjutnya, Allah akan mengutus malaikat yang akan menyeretnya dalam keadaan tengkurap dengan disaksikan oleh para makhluk. Dan dia akan dihisab. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya sesi tanya jawab bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait dari materi yang telah saya sampaikan tadi. Silahkan teman-teman ditulis di kolom komentar. Baiklah, jika sudah ditulis di kolom komentar, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi saya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.